Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Emilia Sari Eskep Nurse MKes. Saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Sudah terhitung 14 tahun sebagai dosen keperawatan dalam bidang keperawatan keluarga. Dalam bidang keperawatan dan pengabdian masyarakat yang sering saya lakukan adalah masalah keperawatan keluarga. Salah satunya penelitian dan pengabdian yang saya anggap fenomenal dan saya anggap unggul adalah pengetahuan dan sikap lansia terhadap tindakan pengetensi di puskesmas. Baik, sekian perkenalan dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, semuanya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum memulai untuk perkuliahan kita pada hari ini, mungkin kita lebih dahulu untuk berdoa dulu ya. Silakan memimpin doa. Ada? Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, biar lebih semangat untuk perkuliahannya kita pada hari ini, kita yel-yel dulu ya, biar lebih semangat. Tadi sudah mata kuliah yang lain ya. Jadi untuk mata kuliah Ibu, silakan dimulai yel-yel. Siapa yang mau memimpinnya dulu? Ya, boleh, silakan. Salam Bina Husada. Bina Husada Grande. Budi utama Bina Husada. Visioner, Jujur, peduli, disiplin. Yes, oke. Oke, masih semangat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini ya Ibu memperkenalkan diri ya, sebelumnya sudah kenal juga. Jadi Ibu di sini Ibu Dian Emilia Sari. Jadi mata kuliah yang akan kita pelajari pada hari ini adalah keperawatan keluarga ya. Oke, jadi keperawatan keluarga di sini mungkin nanti akan Ibu berikan sesuai dengan materi yang sudah ada ya, kemudian sesuai dengan RPS nanti insya Allah akan Ibu yang sudah Ibu share kemarin sesuai dengan jadwalnya. Pada hari ini materinya tentang keperawatan keluarga ya. Mudah-mudahan semangat semuanya dengan meskipun belum berkeluarga tetapi ini adalah berkaitan tentang keperawatan keluarga ya. Jadi bisa nanti untuk jangka panjangnya definisinya tentang konsep keluarga ya. Oke, sebelum Ibu memulai perkuliahan ya, sudah ada yang searching atau sudah ada mempelajari sebelumnya mata kuliah ini? Sudah, oke. Kalau sudah, berarti sebelum kita perkuliahan sudah buka-buka ya, sebelum kuliah datang ke sini sudah mempelajari itu. Ada yang tahu belum tentang konsep keluarga? Ya, coba. Apa itu konsep keluarga? Konsep keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Oke, ya. Salah satunya seperti itu ya. Jadi mungkin yang lain sudah ada? Membaca juga sudah ya, jadi mewakili aja temannya ya. Jadi konsep keluarga itu antara ada suami, istri, dan anak ya. Ada orang tua laki-laki, perempuan, dan anaknya. Oke, selanjutnya nanti kita buka di slide yang sudah Ibu tampilkan nanti ya. Oke. Ya, di sini sesuai dengan RPS yang sudah Ibu berikan ya. Materi yang pertama ini adalah tentang konsep keluarga. Di sini ada beberapa definisi ya. Konsep keluarga menurut beberapa referensi yang sudah Ibu kutip di sini ya. Oke, di sini salah satunya adalah menurut Friedman ya. Menurut Friedman ini ya, masalah keluarga atau definisi keluarga adalah unit utama dari masyarakat yang merupakan lembaga. Jadi merupakan lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi keluarga ini adalah keterkaitan suatu lembaga yang memang berada dalam satu masyarakat. Jadi unik ya.
unik. Jadi ada beberapa lembaga yang dikatakan bahwa unit utama, yaitu tadi salah satunya definisi yang dari temannya bilang tadi, ada bapaknya, ada ibunya, dan ada anaknya, ya. Jadi di sini termasuk juga suatu keluarga, ya. Oke. Ada lagi menurut Friedman mengatakan bahwa keluarga adalah sebagai suatu kelompok individu di dalam keluarga dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan atau memperbaiki masalah kesehatan dalam kelompoknya sendiri. Jadi di sini lengkap, ya, ada yang terjadi suatu masalah, kemudian ada memperbaiki masalah. Jadi saling ketergantungan atau saling melengkapi satu sama lain, ya. Jadi keluarga itu intinya seperti itu, ya. Nah, itu adalah menurut Friedman. Nanti ada beberapa macam lagi, ada beberapa referensi menurut referensi yang Ibu kutip di sini terkait tentang definisi daripada keluarga, ya. Oke, kemudian keluarga merupakan perantara paling efektif dan efisien untuk berbagai usaha kesehatan masyarakat. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya memberikan efisiensi efektif, ya, sebagai usaha kesehatan. Jadi mereka saling memberikan informasi, baik itu masalah penyakit, ya, ataupun masalah-masalah hal yang lain terkait tentang yang ada di dalam suatu masyarakat. Jadi intinya mereka saling melengkapi, ya, melengkapi antara satu sama lain, saling membantu, ya, baik itu dia mengalami sakit, sehat, susah, senang, itu semuanya saling melengkapi di sini, ya. Itu merupakan suatu definisi daripada keluarga, ya. Nah, kemudian ini ada lagi referensi yang Ibu kutip definisi daripada keluarga. Ini menurut Duval dan Logan, ya. Nah, di sini ada beberapa yang mengatakan bahwa definisi keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan dengan ikatan perkawinan. Udah tentu ya, dihubungkan dengan perkawinan, kemudian dengan ikatan yang kuat, ya, seperti itu, ya. Kemudian adaptasi dan kehidupan yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial individu, ya. Jadi di situ lengkap. Lengkapnya kenapa? Ada yang memang diikat melalui perkawinan, ya. Kemudian tujuannya adalah menciptakan dan mempertahankan budaya. Ada beberapa yang konsep keluarga ini dikatakan mempertahankan kehidupan keluarganya. Misalnya salah satu, ya, orang-orang yang memang punya ras tersendiri, mereka mau sama yang seperti itu, ya. Kemudian ada misalnya satu daerah, mereka maunya satu daerah itu saja. Ada yang membaur seperti itu, ya. Nah, ini yang definisi menurut Duval, ya. Meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, jadi tergabung jadi satu. Ya, mentalnya iya, ya, dibina mentalnya, kemudian emosionalnya iya di situ, ya. Jadi perkembangannya itu lengkap di situ, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan keluarga itu sebenarnya definisinya banyak sekali, ya, referensinya banyak sekali. Menurut definisi orang-orang yang ini sudah banyak sekali, ya. Salah satunya menurut yang Ibu kutip di sini adalah menurut Duval dan Logan, ya. Oke. Kemudian ada menurut Departemen RI, ya, ada juga definisinya. Keluarga itu apa sih? Keluarga adalah unit terkecil, ya, yang dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal dari satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan yang saling tergantung. Ya, seperti mungkin di sini yang kita alami di sini, ya. Ada orang tuanya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Bu, bagaimana kalau misalnya anaknya lebih daripada 3, 4, tapi tinggal dari satu atap? Nah, ini menurut Departemen RI bahwa adanya tinggal dalam satu tempat, ya, dalam satu tempat di wadah yang sama, dalam saling ketergantungan antara satu sama lain. Sama, itu sama, ya, seperti itu. Oke, lanjut, ya. Masih semangat? Masih, iya. Oke, kita lanjut, ya.
Nah, ini menurut Wailon ya. Kayaknya Ibu definisinya luar semua ya. Tadi menurut RI, ini menurut Wailon dan Maglaya. Oke. Nah, keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan, adopsi dalam salah satu rumah tangga yang berinteraksi satu dengan yang lainnya ya, dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Sama, jadi intinya sama ya. Definisi menurut Bloom tadi, kemudian RI, kemudian menurut yang lain juga sama seperti itu. Definisinya sama. Keluarga intinya adalah ikatan perkawinan yang tinggal dalam satu rumah yang saling ketergantungan antara satu sama yang lain ya. Jadi dari referensi yang lain, definisi yang lain, kemudian menurut yang lain itu sama semuanya ya. Jadi mempunyai ikatan ketergantungan antara satu sama yang lain ya. Oke, kemudian ada menurut Bulbas ya dan kawan-kawan nih ya. Dia mengatakan bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan darah dan ikatan adopsi. Tuh, sama lagi ya. Jadi intinya dalam satu ikatan dan perkawinan ya, dinyatakan bahwa itu juga dikatakan keluarga. Ya, oke? Nah, sejauh ini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Ya, silakan. Oke, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang apa? Silakan. Sebelumnya, Bu, perkenalkan nama saya Aditya Putra Wijaya, Bu. Oke, di silakan, sini Adit. saya ingin bertanya, bagaimana, Bu, ciri-ciri untuk mengetahui orang keluarga yang sejahtera? Oke, terima kasih. Oke. Ya, jadi siapa tadi? Adit ya? Adit, Bu. Adit, ya. Oke, Adit, tadi yang sudah Ibu jelaskan di sana bahwa yang namanya keluarga itu ada keterikatan antara satu sama yang lain, saling ketergantungan yang diikat melalui perkawinan ya. Baik itu perkawinan, baik itu adopsi, itu dikatakan keluarga. Nah, ini menjadi pertanyaan bagaimana dikatakan keluarga sejahtera ya. Jadi keluarga sejahtera itu banyak ya, banyak dalam artian pengertian secara luas ya. Ya, yang jelas keluarga sejahtera itu terdiri dari orang tua, ayah, ibu, dan beserta anak ya. Itu dikatakan keluarga sejahtera ya. Jadi untuk keluarga sejahtera ini banyak definisinya ya. Jadi yang jelas dalam satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu sudah cukup dikatakan keluarga sejahtera ya. Oke? Udah? Oke. Ya, kita lanjut ya untuk materi selanjutnya. Nah, ini lagi kita sambung lagi terkait tentang definisi keluarga menurut Burgas ya, bahwa sebuah keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga atau jika hidup secara terpisah mereka tetap dianggap sebagai rumah tangga ya, tersebut sebagai rumah mereka. Jadi mereka di sini dikatakan bahwa bersama dalam satu rumah tangga atau jika hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah mereka tersebut sebagai rumah mereka. Jadi meskipun mereka sudah terpisah, tetapi mereka mempunyai satu rumah yang masih ditinggalin oleh pihak misalnya istrinya dan anaknya, itu masih dikatakan sebagai rumah mereka ya. Ya, itu salah satunya seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ya. Oke. Kemudian nih, anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam peran sosial ya. Jadi sebenarnya kalau masalah konsep keluarga itu sebenarnya adalah hal-hal yang memang lengkap di sana ya. Baik itu berkomunikasi tentang permasalahan keluarga, baik itu masalah sosial, baik masalah ekonomi, itu dipecahkan dalam satu
keluarga, yaitu adalah ibu dan ayah. Ya, biasanya itu adalah komunikasinya harus memang benar-benar terbuka. Biasanya dalam satu keluarga didudukin nih, ada orang tuanya, orang bapaknya, ibunya, anaknya. Kalau misalnya ada suatu permasalahan, mereka bisa menyelesaikan, dipecahkan masalah bersama-sama. Itulah fungsi daripada keluarga di sini ya. Oke. Oke, kemudian keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri atau tersendiri. Jadi kultur itu dalam artian apa sih? Mempunyai ciri-ciri tersendiri ya. Misalnya orang Minang, orang Medan ya, mempunyai kultur sendiri ya, mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai logat sendiri ya, mempunyai bahasa sendiri. Jadi mereka sama-sama menyatukan masalah kultur yang mereka ada di sana ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi menurut Saifuddin. Nah, siapa lagi nih Saifuddin? Ya, Saifuddin ini salah satu yang memberikan definisi masalah terkait ya tentang keluarga. Oke? Nih, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan. Balik lagi tentang perkawinan ya. Keluarga itu dikaitkan seperti itu ya. Perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan seterusnya. Itu sama ya. Dari sebenarnya referensi ataupun kutipan atau definisi terkait tentang keluarga itu hampir sama semuanya ya. Adanya ikatan perkawinan, adanya adopsi, adanya tinggal dalam satu tempat ya. Baik itu ada orang tua, ibu dan beserta anak-anaknya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa yang dikatakan ciri-ciri keluarga ya. Yang tadi disebutkan pertanyaan ciri-ciri keluarga ya. Ada ciri-ciri menurut Robert ya. Ini salah satunya mengatakan keluarga merupakan hubungan perkawinan. Adanya hubungan diikat dengan salah satu perkawinan ya. Sudah yang Ibu jelaskan tadi ya, ada ya. Selalu dikaitkan tentang perkawinan. Itu kalau secara ininya resmi ya, dengan keadaan seperti itu. Oke, kemudian keluarga terbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Balik lagi perkawinan ya. Adanya ikatan yang mengikat antara satu atau dua orang menjadi satu ya, seperti itu ya. Oke, kemudian keluarga mempunyai satu sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan ya. Jadi ada misalnya dijodohkan ya untuk dijadikan satu keluarga, diikat dengan perkawinan ya, seperti itu ya. Ini menurut garis keturunan. Oke. Kemudian ada lagi keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Jadi kerjasama yang baik ya antara keluarga untuk membesarkan anak. Tujuannya adalah ada ikatan keluarga menjadi satu keluarga, kemudian membesarkan, mendidik dan sebagainya untuk supaya anaknya menjadi berkembang seperti itu. Oke? Oke, masih semangat? Masih semangat. Oke. Oke, nah ini juga berkaitan dengan keluarga, mempunyai tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. Jadi kalau yang ada dalam pikiran kita bahwa keluarga itu otomatis tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama ya, dalam satu atap. Definisi yang sudah disebutkan tadi bahwa tinggal dalam satu atap itu definisi daripada keluarga. Adanya keluarga yang sejahtera, lengkap dengan orang tua, bapak, ibu dan anak ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, ya, silakan. Mau tanya? Ya, silakan. Baik Bu, maaf sebelumnya izin. Ya, boleh, boleh. Perkenalkan, nama saya Dera Juniarti dari kelas PSIK RA1 semester 6. Oke. Di sini saya izin Silakan, bertanya Bu, bisa tidak dikatakan keluarga yang sudah pisah dan memiliki keturunan masing-masing, apakah bisa dikatakan keluarga sejahtera?
Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya. Nanti akan Ibu jawab sesuai dengan materi yang kita ini ya. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Dela ya. Jadi di sini dia sudah pisah ya. Kemudian mempunyai anak dari hasil perkawinan sebelumnya ya, seperti itu. Oke, di sini ada ciri-ciri daripada keluarga ya. Nah, mempunyai ikatan keluarga yang sangat erat dan dilandasi semangat gotong royong ya. Jadi yang dikatakan membawa keluarga itu merupakan suatu tipe keluarga ya. Di sini kita lihat ya, tipe keluarga yang mempunyai anak dari hasil perkawinannya. Di situ disebutkan blended family ya. Suatu keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang pasangan masing-masing pernah menikah dan membawa anak hasil perkawinan terdahulu. Nah, ini bisa dikatakan bahwa keluarga yang sejahtera juga ya. Definisi daripada konsep keluarga. Ini ciri-cirinya juga. Itu disebut dengan keluarga blended family namanya ya. Bisa dikatakan seperti itu. Meskipun dia sudah nikah sebelumnya, kemudian dia membawa anak masing-masing. Nah, ini yang dikatakan adalah family blended family ya, keluarga yang mempunyai pasangan sebelumnya dan membawa anak keturunan masing-masing ya. Oke ya, lanjut ya. Nih, kemudian ada lagi macam-macam yang dikatakan single adult living ya, bentuk keluarga yang terdiri dari satu orang kos-kosan yang hidup dalam satu rumah. Nah, ini sepertinya kalau dikatakan dalam hidup dalam satu rumah ya, bisa dikatakan seperti ibu kos ya. Ya, ibu kos mempunyai anak yang banyak gitu ya, tapi tinggal dalam satu tempat. Nah, itu bisa dikatakan ada keluarga juga ya. Jadi ibu-ibu kosnya itu pengganti ibunya ya, seperti itu ya. Oke, kemudian ada millet eggs atau elderly complay ya. Jadi keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri parubaya. Jadi yang parubaya, yang dikatakan parubaya itu pertengahan umur sekitar 50, 60 ya, yang tinggal hanya berdua karena dimungkinkan anak-anaknya sudah kerja, sudah keluar daripada rumah yang ditempatinya. Nah, itu bisa juga dikatakan keluarga ya. Jadi yang jelas ada salah satu ikatan yang dikatakan perkawinan ya. Ataupun juga bisa dikatakan, Bu, ini bisa dikatakan yang tadi, ibu kos-kosannya kok bisa dikatakan keluarga? Ya, karena dia tinggal dalam satu atap, definisinya tadi, tinggal dalam satu atap, ya. Dalam satu atap yang dibinanya adalah, nih, misal ya, ini dalam satu rumah, ya, nih, ditempati ada anak kos-kosan, ya, ini ditempati sama ibu kosnya. Tetapi tinggal dalam satu atap, ini bisa dikatakan sebagai keluarga juga ya. Nah, jadi definisi keluarga itu luas ya, luas sekali. Ada juga dikatakan yang seperti ini kemudian dengan satu ikatan perkawinan ya. Ya, ini juga dikatakan keluarga juga ya. Bisa ya, paham ya? Oke ya. Nah, di sini ada beberapa yang dikatakan berkaitan tentang keluarga ya. Dari ciri-ciri yang ada ya, di sini ada great generation family ya. Kemudian nah, single tadi sudah ya, bentuk keluarga yang terdiri dari satu orang kos-kosan ya. Kemudian pasangan suami istri yang parubaya. Kemudian nah, ini ada beberapa tipe keluarga menurut Jones ya. Jadi ada beberapa suami yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa dan belum menikah. Ya, sama juga ya. Balik lagi, mondar-mandir lagi, itu keluarga. Intinya satu kesatuan yang memang kompleks, saling membutuhkan antara satu sama lain yang tinggal dalam satu tempat yang sama. Ya, oke. Kemudian ada lagi keluarga konjugal ya, yang terdiri dari pasangan dewasa, ibu, ayah, dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dari kerabat salah satu atau dari pihak orang tua ya, seperti itu. Jadi kalau di sini, kalau menurut tipe seperti ini, meskipun ada keluarga yang lain dari saudara ibu atau saudara bapak tinggal dalam satu tempat dan satu atap dalam satu rumah, itu bisa dikatakan juga keluarga ya. Mungkin kalau misalnya di luar daripada atapnya, mungkin itu bukan dikatakan keluarga lagi. Seperti itu untuk definisinya, seperti itu ya.
Oke. Oke. Ya, keluarga luas yang terdiri atas ya. Oke, fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi ekonomi, ya, fungsi perasaan dan fungsi agama. Nah, di sini saling melengkapi semua, ya. Jadi antara emosional, kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah agama, dalam satu rumah itu akan dipecahkan permasalahan apa yang akan dibahas dan sebagainya, itu semuanya kompleks dalam satu rumah, ya, atau dalam satu keluarga. Oke? Nah ini fungsi keluarga juga menurut Friedman, ya, fungsi afektif, fungsi sosialisasi, reproduksi, ekonomi, ya, dan fungsi perawatan, pemeliharaan, kesehatan. Kemudian ada perubahan pola hidup, ya, fungsi ekonominya, fungsi pendapatan sesuai dengan yang dihasilkan dari kepala keluarga, ya, fungsi religius yang tadi, fungsi agama, fungsi relaksasi, fungsi reproduksi, dan afaksi, ya. Oke, ya, alhamdulillah pada hari ini materi kita sudah selesai, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru buat kita semuanya, mudah-mudahan menjadikan pencerahan yang baru juga terkait tentang materi Ibu pada hari ini, tentang materi konsep keluarga, ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti akan kita bertemu lagi di minggu depan untuk materi yang berbeda lagi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, ya, baiklah, Ibu mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.